Halo, kita akan mulai membuka dulu aplikasi Bizpen-nya. Nah, setelah di X, kita akan melihat ada galeri saya dan galeri daring. Kita pilih yang galeri saya. Di sini akan ada gambar-gambar yang telah kita buat. Nah, seperti ini ada beberapa gambar. Lalu kita pilih tanda plus untuk memulai membuka kanvas baru. Kita bisa pilih dan sesuaikan dengan apa yang kita mau pakai. Setelah itu kita pilih salah satu kanvas, lalu sebelah kiri ada tools yang sudah terbuka yaitu kuas. Dan di bawahnya ini untuk memperbesar kuasnya serta memperkecil, sebelah kanannya untuk mengurangi atau menambah opacity-nya. Kita ambil contoh untuk menggambar lingkaran dulu ya. Ini lingkaran dengan opacity penuh, sedangkan aku akan mencoba untuk mengurangi opacity-nya. Nah, terlihat seperti ini, lebih transparan. Oke, setelah itu kita akan coba tools yang lain, yaitu tools mengubah. Mengubah ini bisa untuk menggeser objek, tapi dipilih yang di dalam persegi biru. Selain menggeser, bisa juga untuk memperbesar serta memperkecil objek, dan bisa digeser juga sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada juga bentuk perspektif. Kita bisa mengubah perspektifnya dengan cara menarik-narik bagian lingkaran biru. Lalu ada juga yang bentuk pertalian. Nah, kita bisa menyesuaikan. Setelah selesai, kita bisa pilih tanda checklist atau X untuk men-cancelnya. Lanjut, kita akan mulai dengan tongkat sihir. Di sini ada tongkat sihir atau magic wand tool. Dia akan memilih warna yang kita pilih dan akan menyeleksinya. Jika sudah selesai, kita bisa hapus seleksi. Lanjut ke lasso tool. Oke, lasso tool di sini adalah untuk menyeleksi gambar secara manual dengan jari maupun pen. Dan di sini kita bisa memindahkan sebagian objek saja atau memperbesar serta memperkecil objek ini. Oke, setelah itu kita hapus seleksi, lalu kita pilih filter. Filter di sini kita bisa gunakan berbagai macam ya filternya. Oke, kita masuk lagi ke bagian brush tool atau kuas. Dan yang di lingkaran bawah itu kita bisa memilih brush yang akan kita gunakan sesuai dengan keperluannya. Oke, kita bisa menambahkan brush yang kita inginkan untuk menjadi brush favorit atau kuas custom seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung mencari lagi. Dan untuk yang daring ini kita bisa download secara gratis barcode-nya. Lalu sebelah kanan brush ini ada pengaturan atau settingannya. Lanjut kita ke erase atau penghapus. Nah, tools ini biasa untuk menghapus secara manual. Nah, untuk yang di bawah yang dilingkari itu kita bisa memilih jenis penghapusnya. Kita bisa dulu nonton iklan agar bisa kebuka semua secara gratis dengan waktu 4 jam. Oke, kita masuk ke tools selanjutnya yaitu noda. Noda di sini smudge ya. Fungsinya itu untuk menggeser warna atau memberikan efek seperti noda pada gambar. Nah, dengan cara kita geser-geser. Baiknya untuk opacity brush yang digunakan pada smudge ini dikurangi. Lalu kita masuk ke kaburan atau blur. Blur di sini bisa dipakai untuk mode blending secara manual agar terlihat lebih natural. Bisa juga untuk memberikan efek blur pada gambar atau objeknya. Lalu kita masuk ke tool pen spesial. Di sini bisa untuk memperbaiki garis atau gambar dengan cara mendorong garis atau gambar tersebut. Ini ada beberapa pilihan dan aku hanya mencontohkan 3 aja yang sering dipakai. Pertama dengan cara mendorongnya,
Lalu yang kedua, kita tekan saja di bagian garisnya. Nah, seperti ini. Lalu kita geser, otomatis dia akan memperkecil garis atau warnanya. Lalu untuk perluas, kita tekan lagi dan otomatis dia akan memperluas garis atau warna tersebut. Kalau kita tap lagi, bagian pen spesialnya akan keluar beberapa tools yang lain. Oke, lanjut ke ember cat. Nah, kita bisa memilih warnanya yang di dalam kotak warna itu. Kita bisa pilih saturasi, kecerahan, serta warnanya. Tinggal di tab bagian yang sudah kita line art dengan rapi. Lalu ada layer vector. Di sini layer vector itu jarang digunakan karena tidak ada format untuk mendownloadnya. Langsung kita masuk ke tool text. Jadi bisa tap dimanapun untuk memasukkan teksnya. Aku ambil contoh mengetik bulatan. Ada pilihan font dan kita bisa download font tersebut di tanda plus. Ada favorit. Nah, di tanda plus ini otomatis akan masuk ke Google untuk memilih font yang akan kita download. Setelah di-download, jangan lupa diberi bintang agar fontnya tidak hilang. Lalu ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan ada vertikal serta horizontal untuk mengubah posisi. Ada juga ukuran font. Ada juga gaya untuk memberikan outline atau tidak pada tulisannya. Seperti ini kita bisa ubah dan menyesuaikan tepiannya atau outline. Ada juga warna tepian, yaitu seperti garis. Nah, garis kotak kayak gini. Bisa juga kita ubah bentuk brushnya. Ada juga latar belakang. Kita bisa sesuaikan ukurannya, tinggi serta lebarnya. Juga ada jarak untuk huruf. Ini ada juga jarak spasi untuk garis. Oke, setelah semua disesuaikan, baru kita checklist. Kita bisa geser untuk menyimpan teksnya. Setelah di checklist, otomatis dia akan masuk di layar yang baru untuk teksnya. Kita lanjut ke bingkai. Bingkai di sini biasanya untuk menambahkan bingkai yang dipakai dalam membuat panel komik. Ada juga tools penintis mata. Dia akan memilih warna yang telah tersedia di dalam kanvas. Ada juga kanvas, kita bisa pilih untuk mengubah pangkas serta membalikkan kanvas. Kita lanjut dengan toolbar atas sebelah kanan. Yang pertama, kita akan masuk di menu jendela referensi. Tampilannya kan seperti ini. Jika untuk yang kamera, fungsinya adalah saat kita men-zoom in suatu gambar atau karya kita, maka kita akan melihat versi zoom out-nya. Biasanya kita menggunakan untuk gambar yang detail atau kecil-kecil ya. Jika kita mengklik icon kamera, maka akan mengubah menjadi referensi yang kita pilih pada galeri. Selanjutnya kita akan pilih kisi-kisi. Nah, dia akan menambahkan grid untuk membantu kita dalam menggambar. Pengaturannya bisa kita sesuaikan, juga warnanya serta posisinya. Jika sudah selesai, kita tinggal pilih checklist. Selanjutnya kita masuk ke manuskrip manga. Di sini untuk membantu kita membuat garis tepiannya ya. Selanjutnya ada alat untuk mengubah tampilan gambar atau pinggiran berasnya saat di zoom. Kita bisa lihat di sini ada mulus serta berpiksel atau kotak-kotak. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang mau kita gunakan ya. Setelah itu kita masuk
ke toolbars yang lain, yaitu yang persegi putus-putus ini ada pilihan hapus area seleksi, balikan, hapus layar, salin, serta potong dan tempel ada di sana semuanya. Aku akan coba praktekkan dengan menggunakan lasso dulu karena akan sebagian yang kita pindahkan, atau kita coba untuk memberi contoh. Kita bisa hapus area seleksi seperti ini. Kita bisa balikan, yaitu gambarnya berarti mengecualikan gambar yang kita seleksi. Lalu kita bisa hapus layar. Kalau hapus layar berarti isi yang di dalam layar tersebut akan terhapus. Kita bisa tap 2 jari pada layar untuk mengundo. Aku akan memberikan satu contoh cara untuk mengcopy paste objek serta memotongnya. Kita seleksi dulu area yang akan dipotong, lalu kita pilih potong dan tinggal tempel saja. Kita sesuaikan, lalu kita pilih checklist, dan otomatis akan pindah ke layar yang baru. Selanjutnya kita akan mengcopy atau menyalinnya. Setelah disalin, tinggal ditempel, otomatis akan masuk ke layar yang baru juga. Kita akan masuk ke toolbar dengan ikon jari telunjuk. Ada stabilisator. Nah, di sini untuk membantu kita dalam membuat garis agar tidak keriting-keriting. Jika stabilisator di-fullkan, maka garisnya akan lebih lurus dan juga rapi. Lalu di sini ada paksa pudar. Paksa pudar ini akan membantu tiap ujung dari brushnya menjadi lebih lancip. Nah, ini aku mengambil beberapa contohnya. Kita bisa juga pilih bentuk pudarnya. Ada metodenya, seketika, dan setelah. Lalu ada juga alat menggambar. Kita bisa pakai untuk menggambar objek. Sini aku batalkan dengan tap 2 jari pada kanvas. Lanjut kita akan masuk ke penggaris. Ada berbagai pilihan penggaris yang bisa kita pakai, dan yang terakhir ada aset. Aset ini bisa kita pakai ya, baik itu untuk menggambar background, pakaian, maupun bentuk badannya. Setelah itu kita masuk ke tools bar yang di bawah. Pertama ada tool untuk switch antara brush dan penghapus. Di dalam lingkaran yang berwarna itu ada pilihan brushnya, brush penghapus atau brush untuk kuas menggambar. Oke, di dalam kotak warna ada pilihan warna, kita bisa sesuaikan kecerahan, saturasi, serta pilihan warna yang lain. Lalu ada alat seperti panah ini untuk menyembunyikan tools yang ada di kanvas. Lalu ada undo, redo, serta layar. Layar di sini adalah lapisan gambar yang dapat diatur urutannya, dikunci, dan dipindahkan. Di sebelah kiri kita bisa tambahkan layar, lalu bisa juga untuk menambahkan folder, clone layar, dan lain-lain. Di sini aku ambil contoh untuk clone layar. Untuk yang icon kamera, kita bisa memasukkan gambar dari galeri. Ada juga alat untuk membalikan kanvas secara horizontal dan secara vertikal. Lanjut, untuk panah ke bawah ini itu pengkasan. Clipping atau pengkasan ini bisa untuk digunakan membatasi area yang terlihat dari sebuah objek atau gambar. Lalu ada alpha lock. Ada juga modus perpaduan yang bisa kita gunakan pada layar. Ada juga pola layar. Nah, pola di sini untuk memasukkannya pada objek yang telah diwarnai.
Untuk membatalkannya, kita bisa menggunakan alat undo atau tap 2 jari pada kanvas. Lalu ada opacity layer, bisa digunakan untuk mengurangi opasitasnya. Untuk icon yang seperti mata ini pada layar itu untuk menyembunyikan layar. Lalu ada yang garis 3 ini itu untuk menggeser layarnya dengan cara ditekan lalu kita geser saja. Kita akan masuk ke layar seleksi. Di sini kita bisa memilih objek sebagian saja dengan cara menggunakan kuasnya. Nah, kalau biasanya kita pakai lasso atau tongkat sihir, kalau di layar seleksi ini bisa menggunakan kuasnya ya. Contohnya aku geser area yang sudah diseleksi. Nah, di sini aku akan sembunyikan layar yang pertama agar hasil gambar yang sudah kita pindahkan terlebih terlihat. Di sebelah kanan itu ada hapus layar atau hapus isinya. Lalu ada balikan warna. Dia akan menyesuaikan dengan warna yang terakhir yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Lanjut ada transform atau mengubah. Ada juga balikan layar secara horizontal serta vertikal. Kalau ini hanya layar saja ya. Kita bisa gabungkan layar. Juga kita bisa hapus layar. Di titik 3 ini ada pilihan untuk mengubah nama layar. Di sebelah kanan bawah yang tanda panah menghadap kiri, di situ ada pilihan untuk kita menyimpan foto. Ada 2 jenis berkasnya yaitu PNG dan JPEG, bisa transparan dan juga untuk mengubah resolusinya menjadi lebih tinggi. Di galeri saya pun ada beberapa alat untuk mengubah informasi karya. Di icon play itu kita bisa melihat video saat kita menggambar. Kita juga bisa menyimpan berkasnya. Di situ ada video selang waktu, IPF, clip, PSD. Lalu di titik 3 ada hapus atau duplikat. Lalu ada sunting untuk melanjutkan gambar yang telah kita buat. Pengenalan alat IBIS Pen sudah selesai. Selamat mencoba.